Oke, kita lanjut lagi. Meme coin sudah pada bangun dari kubur. Apa sudah meme season beli? Loh, kemarin kan di Robinhood meme seasonnya. Kenapa tidak ikut? Dan dari berapa Iya. ya? 3 minggu, 3 minggu ya, 3 minggu ya. Aku sampai lupa kapan launchingnya Robinhood. 3 minggu itu udah. Dan kalau join di live stream RR juga aku bilang ya lagi sibuk di sana juga gitu, sibuk mencari fee gitu, generate fee dari LP. Tapi sekarang sih udah nggak segede dulu guys pas awal launching. Kalau untuk generate fee ya misalkan kalian main LP gitu kan di Robinhood jauh volumenya udah jauh nggak kayak di Day One itu pokoknya seminggu itu wah sangat lezat gitu. Kalau untuk fee mungkin kalian terbiasa ada yang main LP gitu kan di Solana pakai Meteora pas meme season itu kan sangat gede volumenya. Nah di Robinhood sama juga, cuman beda platform aja. Kemarin sih overall ke sana aja. Para meme guy, tapi beda guys, nggak kayak dulu. Dulu itu terbangnya lebih jauh, lebih tinggi-tinggi guys. Euforianya benar-benar dapat pas Solana season itu. Kalau di Robinhood overall belum seheboh itu, belum Hmm. seheboh waktu Solana. Kemarin kan hebohnya cuma satu aja sampai 200 ya, 200 juta market cap Cascade. Yang lainnya belum. Kalau di Sol itu lebih sampai bilion kan dulu itu. Kalau dari Ya, angka masih jauh. Di Sol sampai bilion. Di Robinhood overall 3 minggu ini mentok 200 juta Cascade. Sekarang malah udah 50 jutaan. Jadi kalau dibilang udah meme season, belum. Kalau mau dipakai patokan yang di Solana dulu, belum. Jauh, masih jauh. Tapi kalau in this economy gitu kan, in this market situation ya lumayan gitu untuk menggerakkan market gitu kan. Untuk istilahnya strategi Robinhood kemarin tuh dia welcome meme ya untuk bootstrap liquidity lah ke mereka gitu kan. Yang padahal planning awalnya untuk RWA tapi ternyata orang-orang kripto emang base-nya suka meme gitu kan. Ya udah gitu. Nyambi aja gitu RWA dan meme gitu jadinya. Memanfaatkan ya namanya juga bisnismen gitu kan, harus dimanfaatkan momennya itu. Kalau nggak salah banyak yang gini ya juga, banding-banding sama Base gitu kan dari Robinhood-nya, mm, sama-sama exchange gitu kan. Jadi banyak yang bandingin metriknya sama Base. Di Base juga dulu itu meme season juga waktu awal-awal. Mungkin kalian beberapa ada yang main di Base gitu kan, bukan cuma di Solana. Kalau aku agak kurang dulu di Base, kurang terlalu meme-nya, kurang ngikutin. Dulu juga sama ada meme seasonnya di Base gitu. Tapi tidak segede Solana juga sih. Masih Solana yang mendominasi untuk meme. Meme ya coin ini yang udah lain malah mulai nggak ada bangkit, mulai menurun ya. turun. Udah daily Hmm. volumenya Robinhood. Pokoknya ATH itu di 11 Juli. Terus udah gitu turun, 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 turun. Sempet naik dikit, turun lagi. Anjlok banget ini balik ke 25 Juli ini malah udah lebih rendah dari yang 9 Juli sebelum ATH. Sudah gitu Hmm. baru naik lagi sekarang. Jadi ya untuk yang early-early ini lumayan sudah ada beberapa opportunity yang bikin cuan kemarin. Tapi kalau mau dibandingin sama meme season back, kalau back tuh kan pasti konotasinya yang kayak dulu. Ya belum kayak Ya. dulu sih. Belum kayak dulu. Solana Dulu. BSC aja meskipun singkat ya, tapi gede Hmm. loh BSC itu. Meskipun singkat banget langsung muncul, langsung mati, langsung hilang lagi, nggak pernah terdengar lagi. Meskipun singkat, tapi gede. Lebih gede daripada Robinhood ini. Jadi ya masih jauh Ya. lah untuk catch up. Benar-benar BSC. Wah itu gorengannya. Jangan remehkan kabalnya itu juga. Benar, belum sebesar itu kok. Kalian lihat aja bisa aja kalian riset kan di Dex Screener, kalian lihat aja volume-volumenya di Robinhood, di Sol, entah chain-chain yang lain juga kalau mau screening meme gitu kan. Belum segede itu kok. Uniknya lagi di Robinhood sih
mereka perang gini sih di dalam sekarang, perang launchpad, karena melihat dari Solana pump fund-nya sukses kan, generate fee gede gitu. Jadi wah itu banyak banget ada launchpad di Robinhood sekarang nih. Semuanya pada buat launchpad gitu, rebutan attention, ya biasalah gitu kan. Sampai kemarin yang launchpad OG-nya, wah drama besar banget gitu kan, si Noxa itu entah itu kena akuisisi dan lain sebagainya itu, aduh banyak drama lah juga. Jadi kalau kalian mau consider masuk di meme, ya jangan alokasi gede gitu. Kalau pengen trend chase gitu kan, jangan alokasi gede, gunain alokasi yang sangat-sangat kecil gitu. Namanya juga meme gitu kan, untuk hiburan gitu. Jadi jangan sampai tabungan pondasi yang bear market benernya bisa DCA gitu, yang blue chip kan malah dipakai meme gitu. Waduh. kasihan guys. Soalnya kita masih di bear gitu kan, likuiditas belum balik. Kalau kalian mengharapkan meme season kayak dulu, masih belum bisa. Ini bicara jujur aja, karena likuiditasnya memang belum balik gitu kan. Di overall DEX juga kecil dari banget. Dari mana sekarang duitnya? Iya itu dia. Ini cuma duit pindahan aja guys, pindahan dari Sol gitu kan. Sisa-sisa 10-10. Iya sisa-sisa aja ini. Gak ada duit fresh yang gede itu masuk, enggak. Ini cuma pindah-pindahan aja duitnya gitu. Sekarang di Sol yang malahan turun gitu kan jadinya. Semua di base yang turun, semua transaksinya pindah dulu sementara ke Robinhood gitu kan. Mengungsi. Itu dia, nggak ada fresh money gede masuk gitu, enggak. Jadi janganlah, misalkan kalian transaksi jangan berharap sampai kayak meme season yang dulu gitu aja sih. Cuman mengingatkan saja guys. Ya. Dan ini ya yang kita tweet kemarin di RR juga, launchpad yang tadi belum dibahas itu kan Noxa hilang, entah rug pull atau apa, kita nggak tahu, tapi pokoknya dia udah ada website baru, tapi setelah website barunya muncul udah keburu disalip sama Pons, dan Pons tuh kemarin sampai di hari ketika kita tweet ini ya, ini tanggal berapa? Tanggal 22 Juli itu dia dominasinya lagi di 72% market share-nya token-token baru di Robinhood Chain. Dan dibikinnya cuma sama satu orang developer dalam sehari bernama Ozzy. Gercep sih dia melihat opportunity ketika Noxa lagi hilang. Jadi, tapi setelah itu kalian lihat sendiri namanya ini kecil-kecil banyak banget, dan ini sampai di scroll lagi masih ada. Jadi ya itu launchpad-nya yang kayak beli dibilang ada banyak rebutan market share. Jadi hati-hati aja. Pokoknya dengan duit-duit sisa akan ada banyak oportunis, akan ada banyak peluang-peluang yang khawatirnya kalau kita udah langsung menggebu-gebu di gen di saat bear likuiditas belum balik, nanti kita malah jadi yang tidak survive. Pas bullnya balik, ya kita udah nggak punya amunisi, udah cuma nontonin doang, nggak ada posisi porto, terus kayak kelewatan men gitu. Malah masuk pas lagi di gen banget, hilang di gen di bear market, bull nggak punya sisa. Mengincar 100x tapi melewatkan yang blue chip at least ya 2, 3x, 4x gitu kan. Kalau dipikir-pikir hilang duit pas di bear, ya masuk BTC aja udah aman itu duit sampai sekarang gitu mikirnya jadinya. Jadi harus hati-hati guys, karena pure PVP di meme season yang ini guys. Kalau di Sol itu dulu meme-nya kuat cult-nya, jadi bisa agak panjang umurnya. Kalau sekarang benar-benar PVP. Sekarang ini narasinya, besok ini, seminggu ini benar-benar ganti-ganti. Karena kebetulan juga aku lagi aktif screening, jadi ngelihat banget beda banget gameplaynya. Jadi kalau kalian yang ingat Wave itu umurnya panjang loh, itu termasuk berapa lama tahan gitu kan sampai ATH gitu. Sampai nggak jadi dimasukin di bola Las Vegas itu lah, apa namanya itu? Sampai sekarang ya Las Vegas Sphere atau apa, terus sampai sekarang ditagih maksudnya mana duitnya, woi udah mau bayar katanya. Itu bener-bener apa tuh top sinyal banget itu masuk ke sana itu waktu itu. Hampir masuk ya, Ensam ya waktu itu ya. Aduh. Tapi emang ketika bear ini yang namanya baru-baru tuh biasanya datang dan pergi. Cuman kalau yang kita lihat legit OG-nya meme ya, yang dibilang-bilang meme chain itu kan tetap Solana ya. Tetap masih belum terpatahkan sebagai posisi rajanya.
Dan launchpad-nya Solana pun pump fund itu masih yang bisa dibilang stabil loh. Relatif metrik adopsinya meskipun turun banget dari puncak all time high, bener turun banget drastis dan sangat-sangat kering. Tapi keringnya itu kering yang stabil, bukannya langsung anjlok hilang orang nggak ada pakai pump fund lagi. Ini salah satu tweet yang kita kemarin tweet juga. Alasannya kemarin kenapa pump sempat ngepump dan hari ini pun dia sempat ngepump lagi 10% lagi, itu karena dari semuanya blockchain baru berusaha untuk jadi meme juga, ngikut-ngikut Solana, meme chain ya kan. Sekarang ada siapa setelah Robinhood, ada Stable, ada Ark, ada banyak spekulasi baru. Tetap yang paling stabil pendapatannya tertinggi gitu kan. Pokoknya Hyperliquid, Pump Fund, Uniswap, Hyperliquid, Pump Fund gitu kan. Pump Fund pokoknya antara nomor 2, nomor 3, pokoknya selalu di atas. Dan itu stabil terus loh. Bear market ini pun stabil banget loh. Cuman ya kemarin kalau misalkan kalian ngelihat di beranda Twitter, kenapa banyak banget yang nge-shilling, wah ini pendapatannya oke, stabil, kenapa harganya nggak pumping, terus mulai banyak yang ngegoreng-goreng, ini masih undervalued, ya mungkin karena konteksnya lagi ada unlock kemarin. Tapi ternyata unlock di 13 Juli nggak bikin harganya turun loh. Ternyata sepertiga supply yang beredar tambah masuk di tanggal 13 Juli, nggak ada tekanan jual gede ternyata. Nggak tahu nggak ada atau belum ada, mungkin nunggu pump lebih mahal lagi baru nanti pada keluar. Tapi ya unlock pertama yang ditakut-takuti oleh investor pump lumayan oke, berlalu dengan baik. Terus sisanya dari segi pendapatan 30 hari terakhir, pendapatan bulanannya stabil, angka-angka program buyback-nya pun masih oke loh. Harga buyback-nya dia itu bisa dibilang dia salah satu yang bisa dibilang undervalued karena dia murah dan dia beli 36% supply beredar itu udah dibakar buyback-nya. Jadi ya kalau dibandingin sama Hyperliquid sama yang lain-lainnya, yaitu skalanya pump fund tuh ternyata bisnis yang oke. Jadi di tengah banyak yang tutup, gagal, bangkrut, ternyata si pump fund yang dibenci seluruh city ternyata malah paling kenceng keuangannya gitu, paling sehat dan paling oke meskipun price action-nya nggak impresif. Iya, tapi revenue tetap masa bodoh price action, masa bodoh sentimen gitu. Revenue ku printing terus. Tetap rajanya launchpad ini berarti. Meme chain-nya tetap Solana sih. Tetap Solana. Even yang baru pun masih jauh loh dari Solana. Ini ada yang sekarang kan Pons ya, Pons yang terbesar ya. Itu masih jauh loh dari Pump Fund. Bentar, ini sih buat mungkin kalau mau ditampilin sih. Kalau mau gimana ditampilin. Tuh lihatnya? Ntar aku share dulu beli. Ini kalau ngelihat di dashboardnya Blockworks yang Pump Fund, nggak tahu nih Blue Deep mau ngeliatin apa. Kalau di sini dia ada volume, revenue, token launch, market cap. Ini kalau kita ngelihat sih, coba ini. Oke, kita buka dulu. Dari website yang dibangun, sama dia. Ini. Itu ada link deh. Oke, State of Blocks. Ada screener, kayaknya agak macet gitu ya mungkin ya. Mungkin dia belum bayar API-nya kali. Itu ngeliatin. Masih reading. Oke, mau lihat yang mana? Seminggu terakhir, kumulatif? Atau yang ini screenshotan kalau macet deh. Ini ada perbandingan dari Pons, Pump Fund, Lido, Aero itu yang punya revenue, habis itu market cap-nya berapa sekarang. Pump Fund jauh. Masih jauh juga. Ini cuman sharing aja guys, bukan berarti advice guys ya. Ini cuman bandingin aja, misalkan kalian mau bandingin Pump Fund gitu kan, penghasilannya berapa, dia udah buyback burn berapa. Jadi kalau yang sekarang yang lagi dominasi di Robinhood, si Pons, kalian bisa lihat di sini. Ini custom yang ini sih. Custom 5 code mungkin ini ya. Iya pasti. Orang Delphi yang buat gitu kan. Delphi. Tiba-tiba dia buat Pons gitu, tiba-tiba banget gitu. Dia ngelihat apa ini tiba-tiba banget buat Pons gitu.
Dia lagi Jadi ngelihat analisis bonds gitu kan, surat utang, terus tiba-tiba kayak Launchpad nyambung nih sama surat utang negara gitu. jadi dia ada bandingin juga itu kan market cap, revenue-nya berapa gitu kan. Dari PAM juga ada perbandingannya di sana, market cap-nya berapa, revenue berapa 24 jam. Udah berapa kali dari market cap ke revenue kayak gitu-gitu. Bond-nya berapa gitu. Ya sampai udah ada yang mulai melirik. Nggak tahu bakal long last, dia pun juga pasti disclaimer kan, ini nggak tahu bakal lanjut apa enggak, tapi yaudah dibuatin aja terminal gitu kalau kalian mau lihat-lihat gitu. Overall itu ya yang masih mendominasi. Kalau mau cari launchpad yang lain banyak banget. Aduh, itu udah kayak orang-orang vibe coding udah buat launchpad gitu aja langsung deploy gitu. Nah, itu udah. Aduh, hati-hati guys, hati-hati. Banyak. Ini Pons, PAM, terus sisanya bukan launchpad sih ya, kecuali ada Iya. Jito. Kalau Jito ada launchpadnya tapi malah nggak masuk di sini. Lido, LST, Aero itu Dex, AV Landing, Raydex, Hypedex, Uniswap Dex. Coba ya kalau tadi aku sempat cek di blog post itu launchpadnya ada selain PAM Fund, Pons 4 yang ada di BSC itu kemarin ya yang sempat heboh. Flanker ini kayak sisanya base itu deh sempat heboh. Noxa ternyata setelah hilang dan muncul lagi oke juga masih di top 5. Cuman emang kalau kita ngelihat angkanya ya, ini Pons 73 juta, PAM Fund 385 juta. Jadi skalanya beda banget. Makin ke bawah makin drastis, dari 73 ke 14, wow drastis. Sisanya baru dekat 14, 12, 10, kisaran yang sama. BSC, Base, sisa Robinhood. Terus long ini nggak tahu deh apa. Bongfan itu dulu sempat heboh karena sempat mau flipping PAM Fund tapi nggak jadi. Iya Ini total volume aja sih. Kalau revenue, malah revenue-nya nggak muncul di sini yang Pons. Mungkin karena dia belum ngambil. Iya, dia belum ngambil. Iya, katanya sih dari update-nya dia sekitar 174.000 revenue-nya Pons. Di file lama katanya nulis 83. Artinya masih jauh. 174 sama 700. Terus kalau kita ngelihat market cap 200 juta itu si cash cat ya? Sempat 200-an. Sekarang berarti ini market cap total yang ada di launchpad-nya itu cuma 197, berarti cuma cash cat doang ini Pons. Oh enggak. Kalau cash cat ya? di Noxa, berarti sisa 100 ini dong. 100 juta ini berarti ya? Gile berarti ya. Satu cash cat doang berarti menopang sisanya Noxa. Terus kalau Pons market cap 50-60 jutaan lah. Nah, berarti cuma ada beberapa koin gede aja tuh, token gede aja. PAM Fund 1,1 billion guys. Masih jauh, beda jauh banget pokoknya. Masih jauh. Tapi ternyata yang mengejutkan BSC masih ada sisa-sisanya sih ya dari yang kemarin itu. Kayaknya emang kartelnya duitnya gede sih, likuiditasnya, jadi ya mudah untuk mempertahankan support. Info gabung kartel, gabung kabal loh. Ya intinya itulah ya.